Ini tinggi lantainya itu 75 cm. Kalau bagusnya itu teman-teman itu di atas 1 meter. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Kandang Tentrem Lestari. Nah, di video kali ini saya akan mereview kandang dari yang akhir-akhir ini sering saya shoot karena saya mengetes pakan yang baru. Di beberapa video saya terakhir pasti teman-teman sudah melihat kandang ini. Nah, di video kali ini saya akan review kandangnya. Dia lebarnya berapa, terus tingginya berapa, biar teman-teman itu bisa jadi ada referensi ketika mau buat kandang. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Nah, langsung saja kita membahas kandangnya. Nah, kandang ini untuk menghadapnya, menghadap ke timur, kalau istilah Jawanya itu dia mapak srengenge atau menjemput sinar matahari. Karena yang paling bagus itu memang matahari pagi. Kalau itu saya kira teman-teman semuanya sudah tahu. Jadi dia dibuat menghadap ke timur agar semua rata itu bisa mendapatkan cahaya matahari pagi dari timur. Jadi itu termasuk vitamin yang bagus untuk kekuatan tulang di kambing-kambing ini. Karena kambing ini digunakan bukan untuk kandang pembesaran, tapi juga breeding. Utamanya breeding karena diisi kebanyakan itu kambing betina. Sekaligus anaknya dibesarkan seperti itu. Jadi lebih baik memang seperti ini, menghadap ke timur. Teman-teman yang mau membuat kandang kambing, usahakan bisa terkena sinar matahari semuanya. Kalau terpaksa itu nggak bisa, teman-teman bisa membuat atapnya ini semi terbuka atau menggunakan sunroof. Biasanya menggunakan esbes yang bening plastik itu. Jadi di sela-sela itu dikasih esbes plastik kalau memang terpaksanya nggak bisa menghadap ke timur seperti itu. Nah, oke, yang kedua adalah kita bahas tinggi lantai. Ini tinggi lantainya berapa? Kita ukur dari tanah. Ini tinggi lantainya itu 75 cm. Kalau bagusnya itu teman-teman itu di atas 1 meter. Semakin tinggi semakin bagus. Karena apa? Dia mencegah amonia yang ada di kotoran kambing itu naik. Kalau saya dulu pas membahas kandang ayam, itu seringkali kalau kotorannya jarang dibersihkan, kalau sudah naik dia dekat dengan ayamnya, itu ayamnya pasti ada yang pilek, ngorok, lesu. Itu sering sekali teman-teman. Nah, begitu juga kambing. Biasanya dia sering batuk-batuk atau pilek kalau kandangnya itu terlalu mepet dengan tanah atau alasnya terlalu mepet dengan tanah. Jadi itu teman-teman, untuk kandang ini itu 75 cm, tapi idealnya memang di atas 1 meter teman-teman, agar amonia itu nggak langsung dihirup oleh kambing itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas untuk lebar kandangnya, lebar setiap ruangan, karena ini disekat-sekat. Ini tipe pembesaran. Biasanya kalau domba itu tipe koloni, jadi dicampur. Kalau ini tipe sekat. Berapa untuk lebarnya? Lebarnya itu 1 meter teman-teman. Coba yang ini 1 meter. Nah, saya kira kalau 1 meter itu sudah cukup, karena dia untuk breeding atau berkembang biak. Nanti selain indukan dia akan ada anakan teman-teman. Jadi 1 meter untuk lebarnya itu sudah cukup. Nah, jika itu hanya untuk pembesaran, biasanya diisi pejantan aja cukup 75 cm. Karena untuk mengurangi pergerakan dari kambing itu sendiri, biar dia makan tidur seperti itu. Nah, oke, kemudian tingginya, tinggi
dari sini ya teman-teman ya, dari sini, nggak dari pol atas tapi dari ini tinggi kayu yang untuk kandangnya. Dia itu 150 cm atau 1,5 meter. Jadi tinggi kayunya ini 1,5 meter. Nah, untuk galvalum di atas dari lantai atau tinggi dari penyangga ini sampai kandang yang paling tinggi itu berapa? Kita ukur. Ini dari lantai ya teman-teman, itu 2 meter teman-teman. Jadi jarak antara sini sampai pol atas galvalum itu 0,5 meter. Ini totalnya 2 meter. Kalau ditambah dengan sampai tanah itu 2,7,5 meter. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya tinggi segini itu sudah ideal karena kita rasakan sendiri aja. Jadi kalau kita buat kandang, mau buat kandang itu kita dolan dulu, kita main dulu ke kandangnya teman-teman. Itu kalau kita nyaman, nggak panas, itu berarti ternak kita juga nyaman. Beda kalau ini dikasih seng atau esbes, itu biasanya kalau jarak 2 meter itu kita masih terasa panas. Jadi itu juga kurang bagus untuk ternak kita. Idealnya memang ukuran kita. Kalau kita nyaman, berarti ternak juga nyaman. Jadi kita nggak bisa menanyai ternak kita. Kita rasakan sendiri aja. Jadi kalau teman-teman mau buat kandang jangan asal. Kita perkirakan nyaman atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian kita ukur untuk palungnya. Palungnya lebarnya itu 40 cm. Yang palung atas, yang sini. Kalau yang palung bawah, nah untuk palung bawahnya kita ukur itu 30 cm. Jadi palung bawah itu 30, palung atas itu melebar dia jadi 40 cm. Seperti itu. Nah, memang untuk bagusnya itu dibuat melebar seperti ini, jangan kotak. Karena kalau kotak, misalkan atas ini 40, bawah 40, itu kambing akan kesulitan memakan yang bagian bawah nanti. Kalau dibuat miring seperti ini, dia akan memudahkan untuk mengunyah makanannya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kandang ini menggunakan 3 komponen. Yang pertama adalah kayu, yang kedua adalah baja ringan seperti ini, yang ketiga adalah galvalum untuk atapnya. Nah, kalau galvalum, kalau menurut saya itu lumayan sejuk, dia dingin. Kalau menggunakan seng, saya pernah survei itu dia panas, esbes juga panas. Jadi baiknya memang galvalum atau enggak, kalau punya atap bambu seperti daun sagu itu juga bagus, atau welit itu namanya. Nah, 3 komponen ini yang digunakan untuk merancang kandang ini. Nah, oke, selanjutnya adalah tadi lebar kandang, sekarang panjang yang ke belakang. Ayo teman-teman. Oke, panjangnya itu 160. Jadi panjang kandang 160, lebarnya itu tadi 1 meter. Seperti itu. Oke, kita lanjut bagian belakang teman-teman. Nah, bagian belakangnya itu setiap sekat dikasih 1 pintu, atau 1 pintu ini untuk 2 sekat. Jadi ditaruh tengah-tengah, tinggal ditampar seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini kuncinya seperti ini, ditampar, dan dia setiap 2 plong sekat itu dikasih 1 pintu. Jadi dia lebih irit. Jadi memang ketika kita memulai usaha, usahakan seefisien mungkin, kita mengeluarkan modal seminimal mungkin, tapi nanti untungnya kita buat sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, untuk pintunya menggunakan kayu selebetan ini teman-teman. Nah, untuk jarak
jaraknya ini yang di belakang antar kayunya atau celahnya saja saya ukur itu 10 cm. Ini dipasang miring yang bagian belakang atau horizontal. Yang bagian belakang itu horizontal, jadi setiap celahnya itu dikasih jarak 10 cm. Terus yang samping dan depan itu vertikal untuk pemasangan rengnya. Teman-teman bisa lihat, ini rengnya itu vertikal, yang belakang horizontal. Kita ukur untuk celahnya itu berapa. Yang vertikal itu 8,5 cm. Jadi yang horizontal itu 10 cm, kalau yang vertikal 8,5 cm, seperti itu. Nah itu tadi teman-teman untuk ukuran-ukurannya, bahan pembuatnya. Kalau untuk kisaran harga mungkin teman-teman juga beda daerah beda. Saya hanya mereview untuk ukuran kandangnya seperti ini. Jadi teman-teman yang mau buat kandang itu nanti bisa dapat referensi. Dan juga ini satu lagi perlu diperhatikan, sirkulasi udara. Kalau di sini sudah bagus lah, di sekitarnya itu pohon-pohon. Bisa kalau di dalam rumah atau di dalam tembok itu teman-teman jebol bagian temboknya untuk memasukkan udara ke dalam, karena itu sangat penting. Itu berpengaruh kepada kenyamanan ternak dan pastinya nanti reproduksi dan pembesaran juga berpengaruh. Nah yang perlu diperhatikan lagi yaitu ketika kita mau buat kandang, kita kan sudah tahu luasnya nanti berapa yang kita akan alokasikan untuk kandang. Misalkan tanah kita itu besarnya 500 meter persegi, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya mampu membuat kandang itu 100 meter persegi. Nah itu juga kita harus setting dari awal. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita asal buat kandang misalkan di tengah-tengah luas tanah itu luas 500 meter persegi, itu ketika kita mau nambahi kandang lagi nanti akan ada kemungkinan membongkar kandang yang awal. Jadi itu akan menambah biaya atau pemborosan bagi kita. Jadi ketika kita mau buat kandang itu kita perhatikan luas tanah yang akan kita jadikan kandang itu seberapa. Jadi kan kedepannya kita akan berkembang. Nah itu perlu diperhatikan, kita perlu membuat grand plan istilahnya teman-teman. Jadi kalau kayak di rumah sakit atau di hotel-hotel itu sudah dibuat grand plan dulu gambarnya, baru kemudian dicicil bangunannya. Jadi kita nanti nggak bongkar pasang seperti itu. Nah mungkin itu dia tips dari kami atau sharing dari kami di kandang ini tetangga atau saudara saya. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari channel ini gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.